Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan laporan final project dalam mata kuliah kecerdasan buatan ya, milik kami yang berjudul pencarian rute terpendek menggunakan metode heuristik dengan pemanfaatan algoritma hill climbing pada sistem informasi pemetaan di kota Jogja. Kami beranggotakan dua orang. Yang pertama yaitu Damai Patria Suyana dengan NIM 19112602 dan saya sendiri Akbar Nuriski dengan NIM 19112615. Yang pertama saya akan menjelaskan landasan teori. Mulai yang pertama yaitu metode heuristik. Metode heuristik. Teknik pencarian heuristik adalah sub bidang dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan pencarian dan penentuan jalur terpendek, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan suatu problema secara selektif. Yang memandu proses pencarian yang kita lakukan ini sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar dan mengesampingkan usaha yang memboroskan waktu. Yang kedua yaitu metode hill climbing. Metode hill climbing adalah salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pencarian jarak terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan algoritma Steepest Ascent Hill Climbing. Algoritma ini difungsikan untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Secara harfiah, steepest berarti paling tinggi, sedangkan ascent berarti kenaikan. Dengan demikian, steepest ascent berarti kenaikan yang paling tinggi. Jadi prinsip dasar dari metode ini adalah mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar untuk mencapai nilai yang paling optimal. Kelebihan algoritma ini adalah kemungkinan untuk mendapatkan penyelesaian lebih besar dan dapat digabungkan dengan metode pencarian lain. Cara kerja hill climbing yaitu menentukan langkah berikutnya dengan menempatkan node yang akan muncul sedekat mungkin dengan sasarannya. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. 1. Yaitu evaluasi state awal. Jika state awal sama dengan tujuan, maka proses berhenti. Jika tidak sama dengan tujuan, maka lanjutkan proses dengan membuat state awal sebagai state sekarang. Yang kedua, yaitu mengerjakan langkah berikut sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada lagi operator baru yang dapat digunakan dalam state sekarang. Yaitu di sini terdapat beberapa sub ya. Yang pertama, mencari sebuah operator yang belum pernah digunakan dalam state sekarang dan gunakan operator tersebut untuk membentuk state baru. Yang kedua, yaitu evaluasi state baru. Kemudian cara kerja dari algoritma Steepest Ascent Hill Climb. Yang pertama, melakukan evaluasi keadaan awal atau yang biasa disebut initial state. Apabila keadaan awal sama dengan tujuan atau goal state, maka kembali pada initial state dan berhenti melakukan proses. Hampir sama ya cara kerjanya dengan metode hill climbing. Jika tidak, initial state tersebut menjadi current state. Langkah yang kedua, mulai dengan current state sama dengan initial state. Yang ketiga yaitu dapatkan semua pewaris atau yang biasa disebut successor dari current state yang dapat dijadikan next state. Yang keempat yaitu evaluasi seluruh successor tersebut dengan fungsi evaluasi dan catat nilai hasil evaluasi. Jika salah satu successor tersebut mempunyai nilai yang lebih baik dari current state, maka jadikan successor dengan nilai paling baik sebagai new current state. Lakukan operasi ini terus-menerus sampai current state sama dengan goal state atau tidak ada perubahan pada current state-nya. Nah, kemudian terdapat progres yang telah kami buat. Untuk progres dari sistem informasi pemetaan Kota Jogja yang akan kami implementasikan dalam bentuk command line, menentukan langkah-langkah penelitian terlebih dahulu, kurang lebihnya seperti langkah-langkah pada diagram di samping, yaitu pertama, mengumpulkan data,
Yang kedua, mereview dan menganalisa sistem. Yang ketiga, melakukan perancangan sistem. Yang keempat, melakukan implementasi sistem. Yang kelima, melakukan uji sistem. Kemudian di sini, melakukan relate maksudnya evaluasi jika ada kesalahan, kembali lagi ke uji sistem, dan kemudian penyusunan laporan. Nah, pada diagram use case, aktor yang terlibat dalam sistem informasi pemetaan Kota Jogja mencari lintasan terpendek ini yang hasilnya adalah pada gambar di bawah ini ya. Sistem ini nantinya hanya merupakan prototipe. Pada sistem ini juga nantinya tidak memiliki UI karena hanya merupakan prototipe. Nah, kemudian cara kerja aplikasi. Untuk cara kerja aplikasi pencarian rute terpendek ini yang berbasis kecerdasan buatan, menggunakan metode hill climbing ini yaitu diantaranya yang pertama, menginputkan metrik yang telah direpresentasikan titik koordinatnya dari suatu lokasi yang biasanya disebut dengan metrik koordinat. Yang kedua, berdasarkan titik dari matriks koordinat tersebut, kemudian sistem akan membuat matriks adjacency yang bersumber dari matriks koordinat tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem akan mencari solusi secara acak. Yang keempat, setelah melakukan pencarian solusi secara acak, akan menghasilkan perhitungan jalur dengan menemukan titik dengan jarak yang terbaik atau terpendek dengan cara menukar setiap titiknya. Yang terakhir, yaitu sistem mencari setiap titik dengan jarak yang terpendek. Berikutnya yaitu tahapan dalam pembuatan aplikasi. Untuk yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap apapun yang terkait dengan masalah pencarian rute terpendek, mulai dari metode dan algoritma yang digunakan tentunya yang paling tepat dan mudah dilakukan untuk diimplementasikan. Yang kedua yaitu mencari informasi berupa teori-teori dan landasan lainnya dari beberapa jurnal yang valid untuk referensi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan memahami tentang algoritma hill climbing dan metode yang kami gunakan. Yang ketiga yaitu perancangan dan pembuatan program menggunakan algoritma hill climbing. Yang keempat, pengimplementasian dan melakukan evaluasi terhadap aplikasi. Nah, berikut peta yang digunakan untuk melakukan pencarian terpendek atau data yang digunakan oleh sistem kami. Kami di sini menggunakan 4 entity ya, yaitu Amikom, Tugu Jogja, Ambarukmo, dan Malioboro dengan jarak terdapat masing-masing jarak. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan demonya oleh teman saya yang bernama Damai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program atau program yang telah kami buat, dan saya di sini juga akan menemukan dari kode program tersebut atau program tersebut akan menghasilkan output seperti apa. Pertama-tama akan saya mulai dari sini, yaitu pada variabel koordinat. Variabel koordinat ini akan berisi atau menampung sebuah array dari matrik. Matrik di sini itu diambil dari peta node yang ada di sini. Jadi angka-angka yang ada pada matrik ini itu sama atau merepresentasikan peta yang ada pada angka yang ada peta ini. Lalu setelah itu selanjutnya adalah function membuat matrik. Pada function membuat matrik ini variabel atau isi dari variabel koordinat yang ada di atas akan dibuatkan matrik adjacensinya. Nah, matrik adjacensi itu akan digunakan pada function solusi ini untuk mencari solusi acak atau solusi random dari matrik tersebut. Setelah solusi random tersebut diketahui atau ketemu, maka solusi tersebut akan masuk pada fungsi jarak. Tidak hanya solusi, tapi pada fungsi
jarak ini memiliki dua parameter, yaitu matrik dan solusi. Nah, fungsi dari function jarak ini adalah untuk menghitung panjang jarak dari setiap solusi random yang telah ditemukan. Jadi yang dihitung itu adalah solusi random yang telah ditemukan. Jadi panjang jaraknya nanti itu tidak beraturan, artinya bisa besar bisa kecil karena hanya solusi acak atau solusi random yang ditemukan. Selanjutnya terdapat function titik terdekat. Nah, pada function titik terdekat ini itu adalah mencari jarak antara titik dari solusi random dengan cara menukar titiknya tadi atau node-nya tadi. Terdapat dua parameter, yaitu parameter matrik dan juga parameter solusi. Selanjutnya adalah function titik terdekat. Nah, pada function titik terdekat ini berfungsi untuk mencari jarak antara titik dari solusi random yang telah ditemukan dengan cara menukar titik atau node-nya tadi agar memiliki jarak yang paling pendek atau jarak terpendek. Selanjutnya di sini ada function titik terdekat. Nah, function titik terdekat ini nanti bertujuan atau memiliki fungsi untuk mencari jarak antara titik dari solusi random yang telah ditemukan dengan cara menukar titik tersebut agar mencapai atau agar memiliki jarak terpendek. Pada function titik terdekat ini juga terdapat pengecekan. Tapi sebelum masuk pengecekan, di sini ada pengecekan jika jarak antar titik pertama itu memiliki jarak terpendek, maka udah berhenti pada situ saja. Tapi jika tidak memiliki jarak terpendek, maka akan masuk lagi di sini, yaitu pada perulangan for ini. Nah, pada perulangan for ini bertujuan untuk mencari atau mengecek jarak, jika ada jarak yang lebih pendek lagi dari titik pertama yang telah ditemukan sebelumnya. Setelah itu, di sini ada function hill climbing. Function hill climbing ini memiliki parameter koordinat. Nah, pada yang pertama kali function yang dijalankan pada function hill climbing yaitu function membuat matrik. Lalu function solusi yang akan ditampung, yang hasilnya akan ditampung pada variabel solusi saat ini. Lalu ada function jarak yang akan ditampung pada jalan saat ini dan memiliki variabel matrik yang diambil dari sini dan juga parameter solusi saat ini yang diambil dari sini. Lalu ada variabel titik selanjutnya yang akan menampung dan hasil dari function terdekat. Lalu juga ada parameter matrik yang diambil dari sini dan parameter solusi saat ini yang diambil dari solusi saat ini. Ini pada indeks 0 karena dimulainya dari indeks 0. Lalu ini ada titik paling dekat, variabel titik paling dekat dan variabel jalan paling dekat yang akan menjalankan function titik terdekat dengan parameter matrik dan juga titik selanjutnya. Lalu setelah itu di sini ada perulangan. Pada perulangan while ini memiliki kondisi jika hasil dari variabel jalan paling dekat yaitu variabel jalan paling dekat ini diambil dari sini, itu nilainya lebih kecil dari jalan saat ini, maka variabel solusi saat ini
hasilnya atau isinya itu akan berganti menjadi isi dari titik paling dekat, dan isi dari variabel jalan saat ini itu akan berganti menjadi jalan paling dekat. Lalu titik selanjutnya ini juga akan menjalankan function dari titik terdekat sama dengan seperti yang di atas ini, dan titik terdekat ini juga sama dengan yang ada di sini. Jadi perulangan ini akan terus mengulang sampai variabel yang maksud saya sampai kondisi yang ada jalan paling dekat sampai pada kondisi yang ada di ini tidak terpenuhi, maka perulangan tersebut akan berhenti. Lalu di sini ada function grab. Nah, function grab ini berguna untuk membuat seperti peta node, tapi memiliki letak atau memiliki perbedaan dengan peta node yang sebelumnya. Nah, di sini solusi akhir. Solusi akhir ini menjalankan function reclimbing dengan parameter koordinat. Nah, ini untuk mendeklarasikan dari grabnya. Lalu time ini menampung solusi akhir pada indeks pertama. Ini membuat node atau titik yang isinya solusi akhir pada indeks pertama. Lalu setelah itu di sini ada perulangan. Nah, perulangan di sini bertujuan untuk membuat garis. Lalu di sini ada warna peta yang isinya adalah array kosong. Lalu di sini ada perulangan untuk membuat grafnya seperti ini. Jika di perulangan juga ada perkondisian atau ada if else, jika node tadi ini itu sama dengan solusi akhir pada array pertama, maka warnanya akan hijau. Lalu selain itu memiliki warna pada merah. Nah, ini adalah fungsi untuk kode untuk menampilkan atau untuk membuat grafnya. Lalu ini solusinya, ini untuk menampilkan solusi akhirnya, dan ini adalah panjang jalannya. Oke, langsung saja saya demokan. Nah, seperti ini hasilnya, di mana yang hijau ini adalah titik pertama. Seorang untuk mengelilingi peta node ini. Jadi program ini bertujuan untuk mencari jarak terpendek dari jalan yang ditempuh ini. Dihitung jarak terpendeknya, dan begitu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.